Bacaan ini bakalan jadi bacaan bulanan ya, monthly reading ya teman-teman ya. Apa sih hal-hal yang perlu kalian waspadai ya. Tapi kali ini kita bakalan baca per koneksi. Jadi ya buat kalian semua ya, kita bakal baca nih ya. Sekarang Taurus koneksinya sama Aries gimana, lalu Taurus koneksinya dengan Taurus seperti apa. Tapi kita bakalan lihat untuk per temanya adalah yang perlu kalian waspadai apa sih gitu kan ya di bulan ini ya. Taurus ya, Taurus. Kita lihat Taurus dan Taurus Taurus dan Aries dan lain-lain sebagainya. Nah, general reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif. Dan monthly reading, jadi kalian yang ketinggalan bacaan boleh ke playlist ya, lihat yang per bulan teman-teman yang mandi Oktober ya, kalian lihat semua tema untuk bulan Oktober ada di sana semua, dan kita bakalan jumpa di bulan-bulan yang seterusnya dengan tema yang sama ya. Oke, buat teman-teman yang sampai bulan ini aja masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, yuk segera subscribe yuk teman-teman ya. Karena apa? Karena sayang banget kalau misalkan kalian lewatkan ya teman-teman ya. Apalagi buat teman-teman yang kepingin banget berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih belum tahu caranya kayak gimana. Nah, ini ya sudah disediakan teman-teman di channel ketiga Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Audio sound therapy yang bisa kalian dengerin aja begitu aja ya. Yang penting tidak berkendara teman-teman. Ya, sesuai dengan kebutuhannya kalian apa sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian butuhnya untuk ya mengatasi luka batin, trauma-trauma dan sebagainya, itu juga ada ya. Supaya keuangannya jauh lebih baik, itu juga ada. Ada semua teman-teman. Kalian wajib banget kepoin ke sana. Dan ya buat teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email ya di oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku ya. Yuk kita baca sekarang buat Taurus. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful world for you. Taurus ya, secara overall kita bakal lihat terlebih dahulu apa sih yang perlu kamu waspadai ya di bulan Oktober ini secara overall. Ada pengaruhnya Merkuri ya. Merkuri ini tentang apa sih teman-teman ya? Tentang sebuah pergerakan, tentang sebuah perubahan, tentang hal-hal baik ya, sesuatu hal yang mungkin kamu nanti teman-teman ya, tentang pekerjaan ya, bisa jadi sih tentang seperti itu. Tapi ini yang umum ya, buat yang jomblo pun juga bisa teman-teman. Kita bakalan lihat untuk secara generalnya apa yang perlu kalian waspadai. Jadi tentang pergerakan ya, tentang suatu pergerakan, tentang sesuatu hal dimana kalau kita lihat ya mesti punya keinginan ya, punya kemauan ya, move, bergerak ya, punya sesuatu hal yang kepingin ya dari kamunya sendiri teman-teman ya, bukan dari orang lain, bukan dari pengaruh-pengaruh orang lain. Jadi lebih ke kayak dengerin kata hati kamu, jalanin ya hal yang seperti itu, lebih ke apa adanya kamu ya, seperti itu teman-teman. Lalu juga sebentar itu nggak bisa A, sebentar itu nggak bisa B gitu. Jadi kalau udah yakin, mantep, jalanin, udah konsisten di situ-situ aja gitu ya. Ini adalah tentang hal-hal yang perlu kamu waspadai ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pergerakannya pun juga nggak bisa yang namanya serta-merta A, B, C, D, E, ntar sebelah-sebelahnya juga ikutan bingung gitu ya, seperti itu. Lalu tentang diri, tentang apa yang kamu ingin lakukan ya, seperti itu. Ini untuk teman-teman Taurus secara overall ya. Sekarang kita bakal lihat secara Taurus koneksinya dengan Aries ya. Koneksi Aries Taurus ke Aries ya, seperti apa ini? Ada Sun ya. Pengaruh Sun adalah hal-hal yang berkaitan tentang kejelasan. Satu kejelasan ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan ketegasan ya, sesuatu hal yang mungkin berkaitan dengan problem-problem yang terjadi tapi belum kelar gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau
hubungannya berhubungan dengan relasi ya antara Taurus ke Aries ya, yang deal dan sebagainya. Ini perlu yang namanya belajar melepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan sih sebenarnya ya. Melepaskan, belajar untuk membuka hati ya, belajar untuk move on, termasuk sama hal-hal yang gak bawa kebaikan di hubungan kamu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada hal yang sudah berlalu nih gitu kan, ya udah ya, jangan dibawa-bawa ke masa sekarang. Yang lalu ya dilepaskan gitu. Apalagi kalau misalkan itu hanya membawa konflik-konflik yang berkepanjangan ya. Move on, belajar melepas, belajar untuk membuka hati ya. Hati-hati teman-teman ya, dengan kamu udah tahu hal-hal tersebut mungkin gak bawa kebaikan tapi tetap dipertahankan ya. Ini seperti itu. Kita lihat untuk Taurus, koneksi dengan Taurus ya. Taurus yang terkoneksi dengan Taurus. Ada pengaruh-pengaruh Uranus di bulan ini teman-teman ya. Buat kalian ini adalah tentang kebebasan ya. Tentang kebebasan, tentang sesuatu hal yang tiba-tiba ya. Suddenly ya, tiba-tiba nggak bisa diprediksi ya. Jadi kalau misalkan hubungannya dengan Taurus Aries ya, Taurus Aries, Taurus ya. Yuk kita belajar untuk menjadi diri sendiri ya. Karena kalau misalkan ketika kamu bersama dengan seorang pasangan ya, atau seorang teman atau seorang apapun itu ya, kalau kita nggak bisa jadi diri sendiri tuh bakalan jadi sesuatu yang kayak melelahkan gak sih teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan satunya ke kanan, satunya ke kiri ya, nggak sinkron ya. Kalau memang mau bersama ya sinkronkan tujuan ya, entah kamu mau temenan, sahabatan ya, pasangan, suami istri gitu ya, sinkronkan tujuan. Walaupun ya kalau kita bilang kita nggak bisa paksa seseorang untuk jadi seperti apa yang kita mau, itu benar gitu. Bersama tapi nggak harus menjadikan dia yang menjadi sosok seperti apa yang kamu inginkan di kepalanya kamu teman-teman ya. Maksa itu nggak enak ya. Seperti itu untuk Taurus yang dealing dengan Taurus ya, terkoneksi dengan Taurus. Sekarang kita bakal lihat tuh Taurus yang terkoneksi dengan Gemini ya. Taurus yang erat kaitannya dengan Gemini atau terkoneksi dengan Gemini. Ada transformation di sini ya. Kalau kita bilang atau kita bicara tentang Pluto ya, tentang kelahiran kembali, tentang suatu fase yang mungkin kemarin mati ya. Sekarang ini lahir kembali suatu perubahan yang mungkin terjadi ya. Hati-hati terjebak di hubungan-hubungan yang mungkin kamu tahu itu adalah hubungan yang berbahaya ya. Jangan terlibat di sana, tapi belajar untuk jauh lebih terbuka yuk teman-teman ya. Gak perlu yang namanya kita rahasia-rahasiaan juga gitu. Hati-hati ya, hati-hati untuk sesuatu hal yang sifatnya berbahaya. Kalau kamu udah tahu bahwa hubungan itu riskan ya, hubungan ini adalah hubungan yang bikin masalah pada akhirnya nanti ya, cukup selesaikan ya sampai di sana. Lalu lahirlah kembali menjadi satu pribadi atau individu yang baru ya, dua-duanya ya teman-teman ya, bisa jadi seperti itu. Oke, right, ini untuk Taurus yang terkoneksi dengan Gemini ya. Sekarang kita akan menuju ke Taurus yang terkoneksi secara kuat dengan Cancer ya. Ada balance di sini. Kalau kita bicara mengenai Venus ya, Venus adalah tentang kasih ya, tentang cinta, tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan cinta, kasih sayang, balance. Oke, yang perlu kalian waspadai adalah terperangkap hasrat sesaat. Hati-hati ya. Hasrat ini dalam artian baper itu juga hasrat ya teman-teman ya, kebawa perasaan itu juga hasrat ya, akhirnya kebawa perasaan terus berantem. Nah ini juga seperti itu teman-teman ya. Lalu juga lebih adil ya, lebih adil dalam artian adil sama diri, jangan terus-terusan semua kamu korbankan ya. Capek nanti kamu ya, lelah kamu nanti ya. Terperangkap hasrat itu dalam artian bisa emosi-emosi sesaat, ngamuk-ngamuk gak karu-karuan ya, gara-gara mungkin misunderstanding atau apa, ini juga bisa teman-teman ya. Seperti itu, hati-hati di sana teman-teman ya. Oke, ini kita lihat sekarang energinya Taurus yang terkoneksi dengan Leo. Oh, ada love di sini, Venus lagi ya.
ada apa nih dengan cinta? Ada apa dengan kamu? Ada love di sini teman-teman ya. Ada pengaruh Venus ya, pengaruh kasih, pengaruh sayang ya, dimana waspadanya di mana sih teman-teman ya? Waspadanya ya belajar untuk ini sih ya. Ini lebih ke kayak mengenal pasangan sih ya, mengenal pasangan dalam artian kamu sayang sama pasangan, kamu sayang sama temen, kamu sayang sama orang tua, kamu sayang sama anak, kamu sayang sama siapapun lah ya. Sayang gak sih? Sayang pasti, tapi membuat mereka merasa disayangi ini PR banget teman-teman ya. Jadi buat energia Taurus ya di bulan ini yang mungkin dekat dengan koneksinya dengan Leo ya. Ini dia teman-teman ya, penting banget untuk membuat pasangan merasa disayangi, membuat orang tua merasa disayangi. Nah, salah satu caranya untuk membuat mereka merasa disayangi adalah dengan pastinya tahu gitu kan bahasa cinta mereka apa. Tetapi ya yang jauh lebih penting ya adalah dengan bertanya sama diri kamu sendiri sih sebenarnya ya. Kamu sayang sama mereka ya, beneran gak gitu? Karena kalau misalkan kamu gak bisa sayang sama diri kamu sendiri tapi kamu bilang kamu sayang sama mereka, that's impossible. Bagaimana caranya seseorang bisa menyayangi orang lain kalau dia sendiri aja masih belum merasa disayangi? Itu benar-benar tidak mungkin teman-teman ya. Lalu juga pertimbangan ya, pertimbangkan ketika kamu itu bersama dengan seseorang ya. Karena ketika kamu berada di jenjang yang lebih serius ya, pertimbangannya adalah bukan tentang kamu dan dia lagi gitu, tapi pertimbangannya adalah tentang kita ya, langkah kita. Kalau dengan bersama kalian malah saling menyakiti, kalau dengan bersama kalian menyakiti banyak orang ya kenapa harus gitu ya. Oke, sekarang kita bakal lihat untuk Taurus yang deal dengan Virgo ya. Oke, ada Sun. Sun ini adalah tentang sekali lagi kejelasan ya, menjelaskan suatu kejelasan. Nah, kebetulan yang keluar adalah kartunya ego ya. Ego menjelaskan suatu kejelasan ya. Belajar mendengarkan ya, belajar mendengarkan. Karena kalau misalkan kita tidak mendengarkan dengan baik ya, hal-hal yang kayaknya kita dengar cuman selentingan sesaat itu bisa jadi salah paham teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga kejelasan mengenai mungkin saja salah satu dari kalian ya menjalin sebuah hubungan ya, dimana nggak cuma sama satu orang aja. Nah ini dia, ini juga butuh kejelasan kan ya teman-teman ya. Ada pengaruh-pengaruh di sana teman-teman ya, pengaruhan tentang kejelasan, tentang suatu ego, tentang suatu perhatian ya. Hati-hati ya dengan hubungan banyak cinta sekaligus. Nah ini bahayanya di sana nih teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke Taurus ya, yang energinya dekat dengan apa nih? Libra ya, Taurus Libra. Mars tentang ujian-ujian yang mungkin akan hadir ya di bulan ini buat kalian teman-teman Taurus Libra ya. Gimana caranya ya tidak terbawa emosi sesaat ya. Sabar teman-teman ya, sabar ya, jangan terbawa emosi sesaat. Minimalisir hal-hal yang memang menyebabkan tekanan yang jauh lebih besar sih ya. Jadi ini memang butuh perjuangan terutama dari dalam diri ya untuk bulan ini teman-teman. Ais. Oke, sekarang kita menuju ke Taurus yang erat kaitannya dengan Scorpio. Ada Moon di sini. Waduh ya. Moon. Moon, kalau dibilang tentang suatu hal yang dirahasiakan, tentang sesuatu hal yang diekspresikan ya. Bisa jadi tentang mood, tentang perasaan ya, tentang hal-hal yang kaitannya dengan dalam diri ya teman-teman. Kalau dilihat di sini sih lebih ke kayak waspadanya adalah tentang apa adanya sih teman-teman ya. Apa adanya dalam satu hubungan ya. Kalau kamu menekan perasaannya kamu hanya untuk membuat dia bahagia gitu kan. Kalau kamu menekan perasaannya kamu hanya untuk membuat orang lain sekitar kamu bahagia, terutama dia ya yang terkoneksi dengan kamu, ais ya. Kasihan banget diri kamu sendiri selalu ditekan-tekan terus gitu. Dan buat kalian yang mungkin sedang terjebak di hubungan-hubungan yang gak bisa diekspresikan, dalam artian yang disimpan teman-teman ya, ini barangkali ya bisa jadi pertimbangan ya. Karena dengan begitu kamu capek gak sih teman-teman ya. Aku aja yang bacain pasti juga capek.
ngelihat hubungan kalian yang capek itu gitu ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 oke 7 8 ya. Sekarang kita akan menuju ke Taurus ya, yang terkoneksi dengan Sagittarius ya. Ini juga sama teman-teman ya, Moon ya. Moon tentang suatu ekspresi, tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan rahasia ya. Kali ini datangnya dari Taurus ke Sagittarius ya. Jadi apa yang perlu diwaspadai adalah tentang komitmen sih teman-teman ya. Komitmen, hati-hati ya untuk tidak gampang yang namanya tertarik atau yang namanya menarik ya, tebar pesona gitu, janganlah ya teman-teman ya kalau udah punya seseorang. Oke, sekarang kita Taurus kemana nih? Kemana dong gitu. Taurus ke Capricorn ya. Taurus ke Capricorn ada Pluto di sini ya. Which is kalau kita lihat berarti Taurus ke Capricorn ini erat kaitannya dengan sesuatu hal yang dilakukan kembali ya, kelahiran kembali teman-teman ya, bisa jadi seperti itu, tentang suatu fase mati ya lalu dilahirkan kembali, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di kartu secara whole ya, secret ya, ini adalah tentang terbuka sih teman-teman ya, tentang terbuka, nggak perlu takut yang namanya nyampein apa yang kamu rasakan ya. Lalu juga erat kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan rahasia masa lalu ya, jebakan-jebakan hubungan di masa lalu ya, ini juga ada, hati-hati di sana ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, lalu sekarang kita bakalan lihat untuk Taurus ya, Aquarius. Nah, Taurus Aquarius bener gak sih? 1 2 3 4 6 7 8 9 ya, betul. Oke, Taurus Aquarius. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada Uranus teman-teman ya. Jadi bulan ini buat kalian Taurus Aquarius ada naungannya Uranus, di mana ini adalah tentang kebebasan. Ya, tentang kebebasan teman-teman ya. Nah, buat kalian ya di bulan ini apa yang perlu diwaspadai adalah tentang terbuka dan jadi diri sendiri teman-teman ya. Jadi kalau kamu selalu menuntut pasangan kamu menjadi seperti apa yang versi kamu inginkan, sempurna yang ada di pikiran kamu, kamunya capek, dia juga capek gitu. Sebaliknya pun juga kayak begitu. Kalau kalian saling menuntut dan menjadikan pasangan kalian menjadi seperti versi apa yang kalian mau, nah ini dia teman-teman ya, ini pasti gak bakal lama. Tapi kalau misalkan kalian ingin menjalani sebuah hubungan yang langgeng ya, baik itu dengan teman, dengan orang, dengan siapapun ya, harus ada penerimaan gitu, apa adanya. Dan buat kalian yang sedang melawan arus, hati-hati di sana, pikirkan dengan baik ya, karena kalau kayak gitu bener-bener capek banget teman-teman ya, sangat capek sekali. Oke, sekarang udah belum sih? Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang ke Pisces ya. Taurus Pisces. Taurus Pisces secara connection ya, dipengaruhi oleh planet Neptune ya, Neptunus ya, dimana tentang apa sih, ketidakjelasan gitu loh teman-teman ya, ketidakjelasan. Lalu kalau dilihat ya, yang perlu kamu waspadai adalah tentang ketidakjelasan itu sendiri teman-teman ya. Hubungan-hubungan yang tanpa komitmen ya, hubungan-hubungan yang gak ada ujungnya ya, ini dia teman-teman ya, kudu diapain ya, kudu diperjelas ya. Lalu kaku dan terbawa mood ya, suasana ya, ini juga gak bakalan bagus ya kalau misalkan kamu berhubungan dengan seseorang yang di sebelahnya juga bakalan ikutan moody ya pastinya. Hati-hati ya, itu yang perlu diwaspadai teman-teman semua. Kita bakalan jumpa lagi next month ya. Semoga hubungan kalian tetap baik dan membaik. Dan kalaupun hubungan kalian perlu diperbaiki ya, salah satunya adalah dengan memperbaiki, dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalian wajib banget menuju ke channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, untuk kehidupan kalian yang pastinya jauh lebih baik ya. Oke teman-teman, kita jumpa lagi next month ya.
thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.